Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmani Syifa Izzati dengan NIM 1040125300080 dari kelas MB 4903. Di sini saya akan mempresentasikan hasil studi kasus untuk mata kuliah Agama Islam. Studi kasus ini berjudul Dilema Sang Arsitek Muda. Dari studi kasus yang telah diberikan, terdapat beberapa masalah yang ditemukan di antaranya. Yang pertama, di awal Farhan memiliki kehidupan yang sudah sukses, namun di balik kesuksesannya, ia merasa hampa, ia tidak mengetahui tujuan dan hakikat hidupnya untuk apa, hingga akhirnya ia menata ulang keyakinannya. Kemudian ia menemukan pelajaran bahwa hidup itu bukan sebuah kebetulan, melainkan ada yang mengatur kehidupan ini. Dari titik itulah Farhan membuktikan keyakinannya dengan menjalankan kewajiban seperti sholat 5 waktu dan berbagi kepada yang membutuhkan. Ada sebuah hikmah dari ulama sufi terdahulu yang berbunyi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, yaitu artinya barang siapa yang mengenal dirinya maka ia mengenal Robnya. Dari kasus yang sudah disebutkan tadi, Farhan bisa sampai di titik kembali beribadah dan menjalankan kewajiban dengan disiplin. Sholat itu adalah salah satu tanda bahwa ketika ia sudah mengenal dirinya maka ia pun mengenal Tuhannya gitu. Ini adalah bukti bahwa kembalinya seorang hamba itu hanyalah kepada Tuhannya. Kemudian ada dalil di surat Al-Baqarah ayat 110 bahwa sebenarnya sholat memang seharusnya sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Disebutkan bahwa ayatnya berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Artinya dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kemudian masalah berikutnya yang muncul di kasus ini adalah ketika Farhan diminta untuk merancang sebuah bangunan yang dimana fungsinya meragukan secara etika agama atau syariat Islam, sehingga akhirnya Farhan pun mencari dasar hukum untuk menentukan sikapnya. Secara dalil dalam hadis Arba'in ke-34 disebutkan, An Abi Sa'id bin al-Khuzni radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Yaitu dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya, jika tidak bisa maka dengan lisannya, jika tidak bisa maka dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Jika sebuah kemungkaran terlihat di depan mata, maka sebisa mungkin sebagai seorang muslim yaitu lebih baik dihindari. Ini berkaitan dengan materi amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian, jika ia merasa ragu apakah itu mungkar atau tidak, maka tinggalkan keraguan dan yakini apa yang ia yakin. Seperti yang disebutkan pada hadis Arba'in ke-11, An Abi Muhammad bin al-Hasani bin Ali bin Abi Thalib sifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rihanatihi radhiyallahu anhu maqala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi hadisun hasanun sahih. Yang dimana inti hadisnya adalah artinya tinggalkan yang meragukanmu, lalu ambillah yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmidzi, An-Nasa'i dan Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Artinya sebagai seorang muslim ketika ia merasa ragu, maka tinggalkan apa yang ia ragukan dan jalani apa yang ia yakini. Kemudian masalah yang ketiga adalah yaitu ketika Farhan sebagai atasan harus menengahi konflik antara stafnya yang berbeda keyakinan mengenai jadwal penggunaan ruang istirahat untuk ibadah. Ia harus menengahi hal tersebut dengan saling menghormati dan tanpa mengesampingkan rasa persaudaraan. Dalil ini bisa diambil dari Quran Surat Al-Kafirun ayat 6, yaitu lakum dinukum waliyadin, artinya bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Pada ayat ini, Islam mengajarkan terkait toleransi yang tinggi terhadap berbagai agama selainnya.
Dimana ketika ada konflik seperti ini, contohnya, sebagai seorang muslim sudah seharusnya memberikan rasa adil terhadap sesama. Farhan sebagai atasan mungkin bisa lebih adil dan mensosialisasikan terhadap staf-stafnya dalam membagi waktu penggunaan ruangan dan mengingatkan kembali kepada staf-staf lainnya juga agar bisa tetap saling menghormati sesama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.